Oke, selamat datang anak-anakku semuanya di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama video pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Langsung saja kita ke materinya ya. Di sini ada Dayu ya. Kita lihat ini adalah Dayu. Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Makanya ini untuk pelajaran kita semuanya, agar tidak seperti Dayu, maka kita harus makan secara teratur, tepat waktu ya, tidak boleh terlambat agar tidak terkena sakit mah. Oke, pembelajaran kita awal ini. Kemudian, sekarang banyak orang yang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa saja. Ternyata anak-anak pun bisa terkena penyakit mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Oke, sebelum kita mempelajari itu, ayo sekarang kita berlatih. Di sini pernah kita mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Sebagai bantuan saja untuk anak-anakku semua, pencernaan di sini adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memperoleh zat dalam rangka untuk mengubah zat secara kimia atau secara mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Itu adalah definisi tentang pencernaan atau pengertian dari pencernaan. Kemudian ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Ayo kita berlatih bersama-sama. Yang paling atas adalah mulut. Kemudian yang di kanan ini adalah kerongkongan. Kemudian ada lambung. Yang keempat ada usus halus yang ada di tengah, kecil ini. Kemudian ada usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Ini adalah bagian atau urutan sistem pencernaan pada manusia. Saya ulangi lagi, saya hapus lagi. Mulai dari awal tadi apa? Oke, yang awal tadi adalah mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung, betul. Yang keempat adalah usus halus. Yang kelima adalah usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Sekarang, ayo kita berlatih dengan gambar yang berbeda. Ini sama konsepnya, ini adalah bagian sistem pencernaan pada manusia. Ini saya taruh di sebelah kiri semua, biar mudah. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini adalah mulut, betul. Yang kedua apa? Kerongkongan. Yang ketiga, yang ditunjuk oleh anak panah adalah lambung. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat dari lambung akan masuk ke dalam usus halus. Setelah usus halus akan melewati usus besar. Baru yang terakhir adalah masuk ke anus. Ini adalah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian sistem pernafasan sistem pencernaan pada manusia. Ayo sekarang kita mencoba membahas satu persatu. Kita mulai dari mulut. Mulut, fungsi utama dari mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Bagian selanjutnya yaitu adalah kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan ini adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut tadi untuk bisa masuk ke lambung. Ini adalah fungsi dari kerongkongan. Kemudian bagian selanjutnya adalah lambung. Fungsi lambung pada manusia
adalah sebagai penghasil pepsinogen. Apa pepsinogen? Pepsinogen itu adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau disebut juga dengan pepton. Bagian selanjutnya di latihan soal di buku siswa di sini adalah usus halus. Usus halus di sini adalah tempat terjadinya proses pencernaan. Sebagian besar proses pencernaan terjadi di usus halus dan terjadi penyerapan nutrisi makanan. Ini terjadi penyerapan nutrisi makanan di usus halus ini. Kemudian ada gambar berikutnya. Ini adalah gambar usus besar. Fungsi dari usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral sebagai tempat pembentukan vitamin K. Ini dengan bantuan bakteri E. coli. Serta melakukan gerakan peristaltik, yaitu untuk mendorong tinja atau kotoran untuk menuju ke anus. Itu adalah latihan mengenai bagian-bagian dari sistem pencernaan beserta fungsinya. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Luar biasa, sangat panjang ya. Jadi saluran pencernaan pada orang dewasa, pada manusia dewasa itu bisa mencapai ukurannya panjangnya sekitar 30 meter. Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami bagaimana cara menjaganya agar tetap sehat. Sekarang kita amati iklan tentang hidup sehat. Di sini disajikan tentang perilaku hidup sehat dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Kemudian ada beberapa gambar. Gambar yang paling atas adalah gambar anak yang berlari, menunjukkan bahwasannya ada aktivitas olahraga. Kemudian di gambar yang kedua adalah gambar memeriksakan kesehatan. Gambar selanjutnya ada anak yang sedang menggosok gigi, sedang mandi. Ini adalah termasuk perilaku hidup sehat. Kemudian di sampingnya ada anak yang sedang bersih-bersih lingkungan, bersih rumah, bersih lingkungan. Ini termasuk perilaku hidup bersih juga, perilaku hidup sehat juga. Kemudian di bawahnya ada anak yang sedang makan dengan menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini juga menunjukkan perilaku hidup sehat. Kemudian di sampingnya ada gambar anak yang sedang menguras bak mandi secara teratur. Ini juga termasuk perilaku hidup bersih. Kemudian di bawahnya ada tulisan, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Itu adalah iklan yang sangat menarik sebenarnya di sini. Jadi iklan di samping ini akan menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga harus didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat akan membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Dari iklan tersebut, ayo kita simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci dari iklan tersebut ada bersih, sehat, gaya hidup sehat, perilaku sehat. Itu termasuk kata kunci dari iklan yang kita bahas tadi. Gambar iklan. Di gambar iklan di sini banyak disajikan gambar tentang gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih. Kemudian target iklannya, artinya iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Ternyata iklan tersebut budaya hidup sehat itu ditujukan untuk semua orang. Karena semua orang juga membutuhkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih. Menurutku iklan di atas seperti apa? Jadi menurutku iklan tersebut di atas menyampaikan tentang pentingnya gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih. Kita juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan. Iklan ini
Pertanyaan berikutnya adalah, iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif? Karena menurut saya di sini iklan ini adalah efektif. Karena iklan tersebut mengajak kita untuk hidup sehat dan bersih. Kemudian di iklan tersebut juga diberikan tambahan gambar yang mendukung iklan. Gambar-gambar tersebut juga mewakili iklan tersebut, sangat menarik. Kemudian ada penggunaan kata kunci yang tepat. Jadi secara umum iklan ini sangat-sangat efektif. Berikutnya sekarang, untuk membuat iklan yang lebih baik, yang penting di sini kita harus menerapkan unsur-unsur iklan agar iklan itu menjadi iklan yang efektif, sehingga tujuannya bisa menarik perhatian masyarakat umum dan tujuan iklan dapat tercapai. Kemudian, apakah fungsi dari iklan tersebut di atas? Fungsi iklan tersebut di atas adalah untuk membuat kita menyadari tentang pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Berikutnya, ini kami sajikan mengenai bagaimana iklan itu agar menjadi iklan yang efektif. Iklan yang efektif akan mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Artinya, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Hal yang kedua adalah interest atau minat. Setelah mendapatkan perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian hal berikutnya adalah desire atau keinginan, yaitu suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Kemudian hal yang keempat di sini adalah conviction, adalah rasa percaya. Artinya, untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan, seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Hal yang berikutnya yang mendukung agar iklan menjadi efektif adalah action atau tindakan. Artinya, tindakan di sini merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ini adalah 5 hal yang harus dilakukan untuk membuat iklan itu menjadi iklan yang efektif. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.